Yang menarik, mobil ini benar-benar spesifikasi Jepang, plek-ketiplek dimasukin ke Indonesia. Aneh rasanya. Biasanya tuh nyetir race Rocky tuh ada suara getaran mesin 3 silindernya, tapi di mobil ini rasanya tuh senyap banget. Iya, bener-bener torsinya tuh berasa gitu ya. Torsinya nonjok. Rocky Hybrid akhirnya hadir di Indonesia, tepatnya pada ajang Gias 2025. Yes, jadi karena ini cukup menarik. Saya pernah mereview mobil ini pada ajang Gias 2022. Lah, udah lama banget. Nah, 3 tahun berselang, akhirnya mobil ini dijual di tanah air dengan harga yang fantastis bisa dikatakan. Lantas seperti apa mobilnya dan seperti apa rasa berkendaranya, karena waktu itu saya sudah ulas lengkap spesifikasi yang sama dengan yang versi 2022, dan ya itu yang bikin penasaran adalah bagaimana impresi berkendara dari mobil ini. Ya udah, kita lihat dulu spesifikasinya. Yes, mobil ini dijual dengan harga yang sangat fantastis karena jika dibandingkan dengan Rocky biasa yang tadi dipasarkan di Indonesia yang versi mesin bensin turbo ASA yang ada fitur ADAS itu sekitar 270-an juta. Nah, mobil ini hanya selisih sedikit, dia sekini memiliki harga 293,9 juta rupiah. Wow, artinya dia lebih murah dibandingkan salah satu produk hybrid juga dari Cina, yaitu Chery Tiggo Cross CSH. Dan yang menarik, mobil ini benar-benar spesifikasi Jepang, plek-ketiplek dimasukin ke Indonesia. Dan ada sedikit perbedaan antara versi Rocky JDM Hybrid ini dengan Rocky Indonesia. Kita lihat ada beberapa perbedaannya. Yang pertama adalah warna birunya. Ini sudah saya ulas juga waktu itu di Gias 2022. Warna biru ini benar-benar menarik, cakep, dan tidak ada di Rocky versi Indonesia. Jadi hanya ada di versi Rocky eSmart Hybrid versi JDM ini. Kemudian juga kalau versi hybrid nih, grill juga beda. Emblemnya warna biru karena tentunya mobil hybrid tuh harus dibedakan dengan menambahkan aksen biru di emblemnya. Dan juga velgnya ini sekilas sama, tapi bautnya beda. Kalau di versi Indonesia, yang versi CKD, itu Rocky dan Race itu dilengkapi dengan velg PCD 4x100 atau baut 4. Nah, di versi JDM ini dia menggunakan baut 5x100, jadi bautnya ada 5. Ini sama dengan Toyota Avanza juga Veloz. Kemudian yang Jepang banget, nih ada tambahan spion nih. Ini sesuai regulasi standar Jepang ya, ada spion tambahan di bagian bawahnya, dan spionnya juga lebih kecil dibandingkan versi Indonesia. Jadi kalau Anda yang suka modif-modif gitu ya, misalkan Anda beli Rocky CKD, nah ini nih contekannya kayak gini yang Jepang punya. Keren banget. Sekarang kita lihat bagian yang paling menarik juga, mesinnya. Sebenarnya udah tahu sih spesifikasinya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Nah, jadi untuk merimain lagi, Rocky eSmart Hybrid itu berbeda dengan hybrid yang dimiliki oleh Toyota ya. Kalau Toyota itu Edge Kitchen Cycle Hybrid. Kalau di Rocky ini dia eSmart Hybrid, jadi dia kinerjanya itu mirip dengan Nissan e-Power. Jadi ada mesin bensin, ada motor listrik. Nah, yang menggerakkan roda itu full motor listriknya saja. Mesin WAVEX kodenya yang memiliki kapasitas 1200 cc 3 silinder ini, dia hanya bertugas untuk mengisi daya baterai saja. Jadi dia mekanisme ada semi hybrid. Nah, kemudian tenaga motor listrik ya, dia mencapai 106 PS serta torsi 170 Nm. Penggerak roda depan dan baterainya berkapasitas 0,74 kWh. Kemudian juga yang menarik adalah di bagian depan ini nggak ada akinya, karena aki diletakkan di bagian bagasi. Jadi memang karena ada ini ada modul, ada controller, ada motor listrik, jadi udah nggak muat di bagian depannya, jadi dipindahkan ke bagian belakang. Kemudian juga detail menarik dari mobil ini adalah entah kenapa kualitas catnya untuk versi Jepang ini lebih bagus dibandingkan versi lokal. Tuh kap mesinnya memang nggak dicat juga sih, cuman kelihatan tuh kualitas catnya lebih
solid gitu dibandingkan versi Indonesia. Ya udah, kita lihat sedikit bagian interiornya. Dan untuk bagian interiornya ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah ini, transmisinya ada PRNDB. Kalau yang versi lokal tuh digeser untuk Triptonic CVT-nya ya. Kemudian handbrake-nya elektrik dilengkapi dengan auto hold. Ini banyak fitur yang bertambah di mobil ini sebenarnya. Kemudian setir mirip bentuknya, masih sama. Terus dia nggak bisa teleskopik, cuma tilt aja. Tapi nggak apa-apa, posisi berkendara sih udah lumayan enak di Rocky ini. Dan juga untuk sen, nah sennya ini beda juga dengan Rocky biasa. Kalau mobil Jepang biasa tuh kan ditekan gitu ya, dipindahin tuh dia ngikut stoknya. Kalau ini nggak, kayak mobil-mobil China jadi ini kayak gitu. Dan dulu juga ini banyak ditemukan di model BMW zaman dulu. Kemudian, nah di bagian kanan tombol kosongnya tuh lebih sedikit dibandingkan versi lokal. Jadi ada 3 tombol kosong, tapi sisanya tuh ada untuk fitur ASA-nya atau ADAS. Kemudian ada adjuster untuk headlamp, ketinggiannya, levelingnya, dan dia juga ada S-pedal. Nah, S-pedal ini nanti kita akan coba di test drive. Kemungkinan dia adalah untuk mengejas regeneratif braking untuk mengisi daya baterainya. Ya udah, kita langsung test drive aja bagaimana rasanya dari Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid ini di area test drive Gias 2025. Let's go. Nah, ini langsung kita jajarin sebelum kita test drive. Jadi kelihatan perbedaannya antara Rocky Hybrid yang JDM dan juga yang versi Indonesia. Tadi udah dijelasin ya, grillnya beda. Terus juga ada detail menarik karena mobil ini didatangkan langsung dari Jepang. Nih, tempat plat nomornya tuh pendek. Ini JDM banget, Jepang banget nih kayak gini nih. Nah, kalau yang versi Indonesia kayak gini nih, panjang plat nomor ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini, nggak ada fog lamp untuk versi Rocky e-Smart Hybrid. Tapi kami belum tahu deh apakah nantinya akan disesuaikan untuk pasar Indonesia atau enggak. Tapi jujur ya, kalau saya pribadi, preferensi saya suka banget ya versi ini nih, versi Jepang. Bener-bener JDM banget. Terus juga ada sedikit di bagian belakang perbedaannya. Nah, kalau di bagian belakang nih, kacanya dia ada elemen pemanas. Kalau versi Jepang, yang versi ini nggak ada, versi Indonesia. Terus juga tempat plat nomor juga yang bagian belakang kecil nih. Wah, keren banget. Tapi ya itu, permasalahannya adalah plat nomor Indonesia kan panjang ya, seperti ini nih. Nah, nanti apakah akan di-adjust oleh PT Astra Diesel Motor untuk mass produknya kita belum tahu. Tapi yang jelas untuk unit test drive dan unit display yang ada di Gias seperti ini, versi Jepang banget. Kemudian instrumen clusternya dia basicnya yang digital ya, sama dengan Rocky yang paling tinggi variannya. Tapi karena ini hybrid, jadi dia tidak ada RPM. Nih, ini bisa dilihat ya, bensinnya full tank. Range-nya 744 km. Jadi artinya mobil ini irit banget ya. Tuh, informasinya ini ada ADAS-nya. Tapi ADAS-nya bukan yang gimana-gimana banget ya, karena dia cuma sampai ke ini nih, sampai ke emergency braking saja. Tapi nggak ada lane keeping assist, nggak ada adaptive cruise control, nggak ada blind spot monitoring. Kemudian informasi itu. Nah, ini ada, nanti kita akan lihat nih, ini penggeraknya lagi, mesinnya lagi nyala apa enggak, kemudian baterai lagi ngecas apa enggak. Terus juga ini untuk warning, dan ini sama sih, sama. Yang jelas terlihat perbedaannya adalah ini nih, si dial ini ya, charge, eco, dan power. Dia bukan RPM, bukan speedometer di kanan. Oke, langsung saja kita jalankan mobil ini. Let's go. Nah, langsung kita jalankan nih, Rocky e-Smart Hybrid ini. Aneh rasanya. Biasanya tuh nyetir race Rocky tuh ada suara getaran mesin 3 silindernya, tapi di mobil ini rasanya tuh senyap banget. Dan nih benar-benar ini motor listriknya saja yang bekerja, jadi tulisan dia EV saja. Nah, nanti ketika baterainya kurang dayanya, nanti dia akan melakukan pengisian daya dengan mesin bensinnya. Ini masih motor listrik aja. Terus ini lagi berhenti, kita pakai auto hold. Canggih, Rocky ada auto holdnya. Nah, mesin nyala nih. Nah, saat mesin nyala itu memang ya biasa lah, maksudnya mesin 3 silinder kan, tapi dia terasa itu nggak segetar mesin WAVE-nya yang 1200 cc itu loh. Terus ketika kita gas, nah dia RPM-nya memang mengikuti RPM mesinnya. Jadi benar-benar ini sama dengan kinerjanya di Serena e-Power, kemudian juga di Nissan Kicks ya. Nah, ini kita gas nih. Dia kalau baterai cukup tuh gas 20%,
itu masih bisa mengandalkan motor listriknya saja. Tuh, asalkan baterainya cukup. Suspensi kok lebih firm rasanya. Nggak lebih firm sih, cuman lebih senyap rasanya mobil ini, entah kenapa dibanding yang versi lokal. Lebih empuk juga. Wah, enak banget tuh mobil. Nah, ini ketika saya menekan pedal gas tuh 25% gitu ya, itu mesin bensinnya otomatis nyala. Jadi kalau misalkan di atas tulisan Eco tuh, dia pasti mesin nyala tuh. Tenaga coba. Tenaganya oke lah, nggak yang brutal, cukup instan. Tuh ada torsi awal tuh nonjoknya lumayan gitu karena 170 Nm kan, dan motor listrik jadinya memang terasa memang torsi begitu lebih instan dibandingkan mesin bensinnya. Kemudian nah kita coba gas pedal. Kalau kita nggak pakai tadi pakai pedal ya. Nah, kalau nggak pakai pedal, dia benar-benar tidak melakukan regenerative braking, jadi tidak ada pengereman untuk itu ya, untuk pengisi daya ya. Coba kita tes suspensinya. Tuh, somehow lebih firm loh dibanding lokal. Lebih body roll lebih sedikit, lebih minim. Terus coba kita latih posisi dulu, peredamannya gimana. Lebih redam dan lebih empuk. Wah, ini kayak setupnya beda deh sama yang lokal nih. Wah, menarik banget di mobil ini. Nah, kita coba aktifkan lagi ya pedal ini. Tuh, memang lebih terasa memelan gitu ya, karena dia melakukan regenerative braking. Kemudian, nah drive mode. Oh, drive mode cuma ada Eco, tidak ada power. Kalau yang versi lokal tuh ada power, ada Eco. Ya, cuma 2. Nah, kita coba deh tenaga sedikit deh. Tadi kan masih gasnya nggak terlalu berani, ini yang lebih berani. Gas. Wah. Iya, bener-bener torsinya tuh berasa gitu ya. Torsinya nonjok. Powernya sih so-so lah, sama yang versi turbo race Rocky Turbo tuh mirip lah rasanya. Tapi itu kalau ketika stop and go gitu ya, Anda ingin agresif gitu, ini rasanya torsi itu benar-benar berasa karena 170 Nm tadi saya bilang. Ya udah, kita langsung tes suspensi ya, karena tadi kan masih ngerasa itu obstacle-nya nggak terlalu gimana banget. Di Gias ada nih yang rem di test drive areanya ya. Kita tes suspensi gimana. Iya loh. Lebih apa ya, bukan yang jauh lebih baik, tapi terasa lebih firm gitu dibandingkan versi lokal di Smart Hybrid ini. Padahal baterainya kan kecil ya sebenarnya, untuk pengaruh bobot ke suspensi itu nggak terlalu ngaruh harusnya di mobil ini. Tapi mungkin karena setup mobil Jepang kali ya, jadi rasanya tuh lebih enak deh suspensinya. Detail menarik. Tapi yang sama dengan versi lokal adalah klaksonnya. Ini single horn, udah gitu yang versi disc. Jadi klaksonnya ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga city car ya. Nah, jadi segitu aja yang bisa kami bahas soal first drive dari Daihatsu Rocky Smart Hybrid. Nanti kita pasti akan mengetes jangka panjang untuk mengetahui seberapa irit konsumsi bahan bakar dari mobil ini, karena mobil ini tentu adalah highlightnya konsumsi bahan bakar yang pastinya jauh lebih irit dibandingkan mesin bensinnya.
Oke, jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid. Ya, overall mobil ini tidak hanya hybrid yang menarik, tapi kualitasnya juga menarik jika dibandingkan versi lokal. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, serta jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.